Shalom Teens, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersuka cita kita masih dapat berjumpa dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah teman-teman semua, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari mempersiapkan hati dan diri kita, dan mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Shalom Teens, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Karuni berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, semuanya sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, di hari Minggu ini kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami masih ada di sini Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi kami. Kami semua bisa mendengarkan firman ini dan kami mengerti, dan kami dapat melakukan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik adik-adik, kita masih ada di bulan Februari dengan tema yaitu kasih atau cinta. Nah, Karuni sangat bersyukur di 2 minggu ini kita semua sudah sama-sama belajar tentang kasih kepada teman. Kita menjadi teman yang baik dan juga kita bagaimana diajarkan memberikan kasih juga membagikan kasih kepada musuh kita. Kita bisa mengampuni musuh kita. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karuni berharap kita sama-sama belajar, bukan hanya adik-adik, Karuni pun bisa belajar untuk menerapkan kasih ini di dalam kehidupan kita. Nah, di hari ini Karuni akan membawa satu judul masih tentang kasih, namun kali ini kasih kepada orang asing. Kita akan sama-sama belajar dari kemurahan hati orang Samaria. Pembacaan kita dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Jadi ini adalah percakapan antara seorang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apakah yang bisa kuperbuat, yang bisa kulakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apakah yang kamu baca di dalam hukum Taurat? Apakah yang tertulis di sana yang engkau baca di dalam hukum Taurat?" Maka ahli Taurat ini pun menjawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka Tuhan Yesus menjawab orang itu, "Benar apa yang kau katakan, perbuatlah demikian maka engkau akan memperoleh hidup." Nah, adik-adik, sampai di sini apakah sang ahli Taurat ini langsung mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, perintahkan kepadanya? Ternyata belum adik-adik, tidak sampai di situ. Ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, kalau ahli Taurat ini mau mencobai Tuhan Yesus, pastinya ahli Taurat ini sudah punya jawaban dari pertanyaannya dia. Dia hanya mau mengetes apakah jawaban yang bisa Tuhan Yesus kasih atau Tuhan Yesus berikan kepada dia. Karena adik-adik tahu bahwa ahli-ahli Taurat ini suka mencobai Tuhan Yesus. Mereka suka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia ingin mengetahui jawaban Tuhan Yesus tentang hukum kasih ini. Oleh karena itu dia bertanya kembali kepada Tuhan Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia yang harus kukasihi seperti diriku sendiri?" Dan kali ini Tuhan Yesus menjelaskan, tidak singkat, namun Tuhan Yesus memakai sebuah perumpamaan. Ada seorang pria yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Nah, kalau dalam perjalanan orang ini maka dia membawa makanan, dia membawa bekal-bekalnya untuk sebagai bekal dia di dalam perjalanannya. Namun sayangnya di tengah-tengah perjalanannya ini dia berjumpa dengan para penyamun adik-adik. Nah, penyamun-penyamun ini atau perampok-perampok ini mulai merampok dia habis-habisan. Mereka mengambil bekalnya, mereka mengambil setiap apa yang dia bawa. Dan bukan hanya sampai di situ adik-adik. Para penyamun-penyamun ini pun melukai dia. Mereka memukul dia, mereka membuat dia sangat-sangat menderita. Setelah mereka merampok dia, mereka memukul dia, mereka meninggalkan dia begitu saja di tengah jalan. Dan Alkitab mencatat bahwa keadaan orang ini dalam keadaan yang setengah mati. Dia sangat-sangat kesakitan dan menderita. Lalu setelah para penyamun itu pergi meninggalkan dia, diceritakan bahwa datanglah seseorang, dia lewat dari jalan itu. Seseorang ini adalah seorang imam. Dia lewat di jalan itu, lalu dia melihat, oh, ada orang yang sedang tergeletak, ada orang yang sedang menderita. Namun dia hanya melihat saja. Lalu dia jalan, dia terus berjalan. Lalu tidak lama kemudian datang lagi orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah seorang Lewi. Dia lewat dari jalan itu. Dia pun melihat orang ini. Dia melihat orang ini ada dalam keadaan kesakitan, butuh pertolongan. Namun apa respon orang Lewi ini? Sama seperti imam yang tadi. Dia cuma melihat, namun dia terus berjalan. Tanpa memberikan pertolongan, tanpa memberikan bantuan apapun. Sungguh sangat disayangkan adik-adik. Lalu pada akhirnya ada seseorang yang ketiga yang lewat di jalan tersebut. Seorang Samaria. Dia melewati jalan itu. Lalu dia melihat ada seseorang yang tergeletak di jalan itu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat, langsung dia kasihan kepada orang itu.
dan dia memberikan pertolongannya pada orang itu. Dia mengambil minyak, dia mengambil anggur, dia membersihkan tubuh orang itu sebersih-bersihnya. Dia mengambil minyak dan anggur, dia bersihkan tubuh orang itu. Lalu dia membalut setiap luka yang ada di dalam tubuh orang itu. Setelah itu dia menaikkan ke atas keledainya dan dia bawa ke penginapan. Dan di sana dia merawat orang itu sepanjang malam. Dan pada keesokan harinya dia membayar 2 dinar kepada pemilik daripada penginapan itu. Dan dia berkata bahwa belanjakan apa yang diperlukan oleh orang ini, semua kebutuhannya, kalaupun masih kurang, sekembalinya aku dari perjalananku akan aku bayar semuanya sampai lunas. Tuhan Yesus sudah memberikan perumpamaan ini. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat ini, dari ketiga orang di atas, 3 orang yang sudah diceritakan, manakah yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh di tangan penyamun-penyamun itu? Lalu ahli Taurat itu pun menjawab, orang yang menunjukkan kasihnya kepada orang itu atau orang Samaria itu. Ahli Taurat itu menjawab bahwa orang Samaria itulah yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Lalu Yesus berkata, Yesus menjawab dia, benar, perbuatlah demikian. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar adik-adik bahwa ada perbedaan pemahaman dari si ahli Taurat ini dan Tuhan Yesus. Ahli Taurat ini ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat ini adalah orang Yahudi yang tahu bahwa kata sesama manusia yang dimaksudkan di sini adalah sesama orang Yahudi saja. Sesama bangsa mereka, orang-orang setanah air mereka. Hanya sampai di situ saja yang mereka tahu. Jadi ketika mereka sudah mengasihi sesama manusia, mereka hanya mengasihi orang-orang Yahudi saja. Ketika mereka sudah mengasihi orang Yahudi, ya sudah, mereka sudah berbuat kasih, yaitu mengasihi sesama manusia. Itulah pemahaman, itulah pengertian dari si ahli Taurat ini. Sedangkan pengertian dari Tuhan Yesus ini karena berbeda dengan ahli Taurat. Pengertian dari Tuhan Yesus adalah, jikalau engkau mengasihi sesama manusia, tidak ada batasannya sebenarnya. Tidak terbatas kepada hanya kaummu saja, tidak terbatas hanya kepada sukumu saja, tidak terbatas teman-temanmu saja, sahabatmu saja, keluargamu atau tetanggamu saja, tidak terbatas sampai di situ saja. Tuhan Yesus mau kita mengasihi sesama manusia. Itu adalah semua orang, baik kita kenal ataupun kita tidak kenal. Nah seperti orang Samaria ini, dia mengasihi sesama manusia dan dia menolong orang yang tidak dia kenal di dalam suatu perjalanannya. Dia melihat ada orang asing, dia tidak kenal orang ini, dia tidak tahu identitasnya, dia tidak tahu siapa orang ini. Namun hatinya penuh dengan belas kasihan ketika dia melihat orang ini, sekalipun orang asing, tapi dia memberikan pertolongan kepada orang itu. Dia tidak mempertimbangkan, oh identitas orang ini orang asing, saya tidak mau menolong dia. Tidak adik-adik. Di dalam pembacaan kita, orang Samaria ini hatinya penuh dengan belas kasihan dan dia langsung bergerak, dia langsung menolong orang ini. Nah adik-adik, Karuni mau bilang bahwa di dalam kehidupan kita akan ada 2 kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan akan mengizinkan kita ada di dalam musim di mana kita menjadi orang yang kuat, orang yang bisa punya kuasa, seseorang yang berdiri di titik di mana kita harus menolong orang lain. Kita sebagai penolong sebab kita yang kuat. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita adalah kita harus menunjukkan kasih kita kepada siapapun, orang asingkah, orang kita kenalkah, kita harus menolong sebab kita kuat. Yang kedua, kita bisa ada di posisi di mana Tuhan izinkan kita sebagai orang yang lemah. Dan ketika kita lemah, kita adalah orang yang harus ditolong. Bisa saja kita menjadi orang asing bagi orang lain, namun karena kasih mereka akan menolong kita. Adik-adik perlu ingat kewajiban kita harus selalu menolong sesama kita. Selanjutnya kita belajar dari orang Samaria ini yang mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia memperlakukan orang asing ini seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Contohnya kita kalau untuk diri kita sendiri,
kita pasti mau yang terbaik yang kita berikan buat diri kita sendiri. Kalau kita bisa kasih 100, pasti kita akan kasih 110 ya adik-adik. Tidak akan kurang dari itu. Tapi kalau untuk orang lain, nah tunggu dulu, bisa jadi seharusnya kita mampu memberikan 100, kita kasih hanya 80kah, 90kah. Nah tidak, dengan orang Samaria ini luar biasa sekali. Dia orang yang sangat murah hati. Dia menolong orang asing ini dengan total. Dia menolong semampunya dia. Dan dia memperlakukannya sangat-sangat baik sekali terhadap orang asing ini. Nah adik-adik, kita menolong orang haruslah kita tulus. Kita tidak mempertimbangkan, kita tidak menimbang-nimbang, kita tidak setengah-setengah saja untuk menolong orang lain. Kalau kita bisa kasih yang terbaik, kasih semua yang terbaik untuk orang lain. Karena apa adik-adik? Karena itu adalah perintah Tuhan, itu adalah hukum Tuhan. Kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Bagian kita adalah mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita tulus menolong dan ingat tanpa pamrih, tanpa meminta balasan apapun. Bagian kita itu dan bagian Tuhan adalah Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal sesuai dengan janji Tuhan. Kita belajar dari orang Samaria. Saat ini juga kita belajar dari seorang imam dan orang Lewi. Nah adik-adik, imam, orang Lewi itu sebuah status, sebuah jabatan yang sangat-sangat rohani ya adik-adik. Seorang imam itu tugasnya adalah mempersembahkan korban. Mereka mengadakan doa syafaat. Lalu mereka adalah orang-orang yang memberkati umat. Itu tugas-tugas dari seorang imam. Lalu ada lagi orang Lewi. Orang Lewi itu adalah kaum yang dikhususkan di dalam pelayanan di rumah-rumah ibadat atau di bait Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa ini statusnya sangat rohani mereka. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Namun, di sini cerita ini menggambarkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kalau status kita rohani, hati kita pun demikian. Di dalam kisah ini bertolak belakang. Orang boleh melihat mereka adalah pemimpin-pemimpin agama, namun mereka tidak punya hati yang penuh kasih. Mereka tidak berbelas kasihan kepada orang yang butuh pertolongan. Kita hari ini adik-adik, anak-anak teens, anak-anak yang rajin sekolah minggu, anak-anak yang melayani di teens, anak-anak yang melayani di gereja. Orang menilai bahwa wow, anak-anak ini anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Namun apakah hati kita pun memancarkan kasih dari dalam diri kita? Apakah perbuatan-perbuatan kita itu seturut dengan apa jabatan atau status yang kita miliki? Karuni berharap kita semua dapat belajar dari orang Samaria ini. Poin yang pertama yang perlu kita pelajari adalah kita tidak hanya mengasihi orang-orang yang kita kenal, namun kita mengasihi orang-orang asing juga. Dan poin yang kedua adalah kita selalu berbuat baik dan berbuat benar di setiap saat. Kita belajar dari si ahli Taurat yang tadi ya. Ahli Taurat ini adalah seorang yang memiliki pemahaman yang keliru. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah meluruskan pemahamannya. Dan kita pun di dalam kehidupan kita terkadang kita memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan kalau kita keliru akan sesuatu dan firman Tuhan datang mengoreksi kita, mengevaluasi kita, ada teguran, ada nasihat, harusnya kita merendahkan hati untuk mendengarkan itu dan kita taat melakukan seperti apa yang sudah menjadi sesuatu yang dikoreksi, dan itu yang benar yang kita lakukan. Apa yang kita tahu yang benar, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, Karuni berharap bahwa kita semua terus belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, orang asing ataupun tidak. Baik adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Ulangan 10 ayatnya yang ke-19. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Firman Tuhan kita sudah selesai adik-adik. Karuni terus berharap bahwa adik-adik terus belajar untuk menunjukkan kasih, untuk mengasihi sesama kita. Tidak hanya orang yang kita kenal, orang asing pun kita mengasihi mereka. Nah adik-adik, perenungan kita sudah selesai dan oleh karena itu mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini Allah berkati. Firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang berguna, yang memberkati anak-anak teens ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan, Roh Kudus Tuhan berikan kekuatan, memampukan mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengaplikasikan kasih ini kepada orang-orang, tidak hanya keluarga, tidak hanya teman, tidak hanya orang-orang yang mereka kenal, namun orang-orang asing pun mereka tetap mengasihi seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bapa di dalam kerajaan sorga, bagian dari ibadah kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saatnya adik-adik memberikan persembahan, dan persembahan ini akan dikumpulkan ke orang tua masing-masing dan nanti akan diserahkan ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat, kita akan mendoakan anak-anak 3G Teens dan keluarganya, kita akan mendoakan untuk keluarga Bapak dan Mama Gembala beserta Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan juga kita akan berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah 3G Teens yang sudah berlangsung di saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan anak-anak 3G Teens ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Allah menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, Allah memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka anak-anak terang, mereka mempunyai masa depan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berdoa memberkati untuk keluarga, orang tua dan saudara-saudara dari anak-anak teens ini dimanapun berada Tuhan. Memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan orang tua, memberkati pekerjaan dan pendidikan saudara-saudara mereka Tuhan Yesus. Bapa di surga, berdoa juga memberkati keluarga Bapak dan Mama Gembala dan anak-anak. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan menghadapi musim yang berat ini, musim duka ini Tuhan. Biarlah ada kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Bapak dan Mama dan anak-anak Tuhan. Berkati dan urapi pekerjaan, pelayanan Bapak dan Mama dan anak-anak. Memberkati pendidikan anak-anak, masa depan yang terbaik dari tangan Tuhan untuk keluarga Bapak dan Mama Gembala Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Allah memberkati gereja kami Tuhan Yesus, jadikan gereja kami menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi gereja yang membawa pesan pemulihan kepada setiap orang untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Pelayanan gereja, program gereja di dalam nama Yesus, Allah memberkatinya ya Bapa. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kota Kupang ini Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, pulihkan kami Bapa, berikan kekuatan, penghiburan menghadapi musim pandemi yang sulit ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati para pemimpin kami, presiden, gubernur dan juga wali kota, para bupati Tuhan, para pemimpin kami, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan Tuhan untuk melakukan yang terbaik di musim ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami yang memberikan kami berkat, kasih dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sampai dengan Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkat ini kami terima. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengingat pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini, dan mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.